Episode 60. Rayhan berjalan keluar dari ruangan itu, perlahan kakinya melangkah menuju arah pantai yang terlihat jelas di depannya. Rayhan ingin mencari udara segar, ia merasa jenuh berada di dalam ruangan itu apalagi pikirannya masih belum bisa fokus dengan apapun kecuali Eliza. Rayhan masih terus berjalan menyusuri bibir pantai, sesaat langkah kaki Rayhan terhenti, seketika mata Rayhan membulat menangkap sesosok yang begitu ia rindukan selama ini. Eliza terlihat berdiri di bibir pantai memandang desiran ombak laut, sedikit angin menerpa rambut panjangnya. Dengan langkah cepat, Rayhan menghampiri gadis yang begitu dia cintai itu. "Eliza," teriak Rayhan, tapi gadis itu sama sekali tidak menoleh. Rayhan semakin mendekat. "El sayang," panggil Rayhan yang begitu lembut terasa tidak asing bagi Eliza, membuatnya seketika menoleh pada arah suara. Rayhan semakin mendekat hingga saat ini berada di hadapan Eliza. Eliza merasa ada desaran aneh yang menjalar di tubuhnya ketika melihat sesosok yang ada di hadapannya saat ini. "El sayang," dek, dek. Seketika jantung Eliza berdegup kencang. Ia tidak tahu perasaan apa ini. Eliza merasa tidak asing dengan panggilan itu, ditambah lagi wajah laki-laki di hadapannya saat ini. "El sayang," ucap Rayhan memeluk Eliza erat yang masih mematung, menunjukkan betapa ia merindukan kekasihnya ini. Tak terasa Rayhan meneteskan air mata, betapa sangat bahagianya dia saat ini sudah kembali menemukan kekasihnya. Rayhan melonggarkan pelukannya kembali menatap Eliza, merasa aneh karena gadis itu sama sekali tidak berbicara dan tidak membalas pelukannya. "El sayang, apa kamu tidak merindukanku? Kemana saja kamu selama ini sayang? Aku mencarimu." Pertanyaan beruntun, Rayhan terlontar tapi tidak membuat Eliza bergeming. Rayhan menakuk wajah Eliza. "El sayang, kenapa kamu diam saja? Ada apa?" Rayhan merasa heran. Tangan Eliza terangkat refleks mendorong dada Rayhan ketika teringat kata-kata Ron. "Jangan dekat-dekat, apalagi berbicara dengan orang asing." Eliza perlahan mundur membuat Rayhan semakin bingung. "Maaf Tuan, Anda salah orang," ucap Eliza membuat Rayhan kaget. Rayhan meraih tangan Eliza. "El sayang, apa yang kamu katakan? Kamu jangan bercanda." Rayhan masih memegang tangan Eliza yang berusaha dilepas oleh Eliza. "Jika kamu marah, saya minta maaf El, tapi jangan seperti ini El. Saya sangat mencintaimu El, kamu jangan buat saya semakin bingung El," ucap Rayhan tak melepas tangan Eliza. "Jangan mendekat, tolong lepaskan tangan saya," pinta Eliza melemah. Hati Rayhan tersentak seketika mendapat penolakan dari Eliza, terlebih lagi melihat ada bulir air mata mengalir dari manik indah gadis yang dicintainya itu. Eliza tidak bisa mengendalikan air matanya yang keluar begitu saja dari manik mata indahnya. Entah perasaan apa yang ia rasakan saat berhadapan dengan laki-laki itu. Eliza melepas genggaman tangan Rayhan yang mematung merasa bingung, ada rasa sakit di hatinya. Eliza kembali perlahan mundur hingga tanpa sadar, kaki polosnya yang tanpa alas menginjak pecahan beling yang ada di pasir pantai itu. "Ah," pekik Eliza mengangkat satu kakinya. Rayhan yang mendengar dan melihat pun seketika mendekati Eliza, melihat ada pecahan kaca yang menancap pada kaki Eliza. Rayhan berjongkok dan mencabut pecahan kaca itu dari kaki Eliza, mengambil sapu tangan dari sakunya kemudian membersihkan luka di kaki Eliza dengan sapu tangan itu. Eliza melihat yang dilakukan Rayhan, ia merasakan samar-samar seperti pernah melihat kejadian yang hampir sama dengan kejadian saat ini. Setelah membersihkan luka Eliza, Rayhan kembali berdiri melepaskan jasnya memakaikannya pada gadis yang dicintainya itu kemudian menggendong tubuh Eliza. Eliza yang merasa kaget pun seketika berontak memukul dada bidang Rayhan, ingin diturunkan. "Kaki kamu sangat sakit El, nanti sudah susah berjalan. Kamu marahannya udah ya," pinta Rayhan tak mempedulikan Eliza yang masih memukul dada bidangnya. Bahkan Eliza juga menggigit bahu Rayhan, tapi Rayhan sama sekali tak bergeming. Ia terus menggendong Eliza dan mendudukannya di sebuah bangku. "Udah ya El, sayang marahnya, saya minta maaf," ucap Rayhan berjongkok menghadap Eliza. Ucapan maaf tak henti-hentinya keluar dari bibir Rayhan karena ia merasa bersalah telah meninggalkan Eliza ke kota Yeye. Eliza melepas jaskan Rayhan. "Terima kasih sebelumnya sudah menolong saya, tapi saya minta maaf Tuan, tolong jangan ganggu saya," ucap Eliza menatap Rayhan. "Cukup El, jangan bicara seperti itu." Rayhan meraih dan mencium tangan Eliza. "Saya tidak sanggup jika kehilangan kamu lagi El. Sudah ya marahnya, saya tidak mau apa-apa lagi. Saya cuma ingin kamu El." Rayhan masih mencium tangan gadis itu dan memandang wajahnya. Eliza melihat mata Rayhan yang penuh dengan cinta yang sangat besar dan begitu dalam, hingga membuat jantungnya berdebar kencang. Mungkin memeringatannya melupakan Rayhan, tapi tidak dengan hatinya. "Lepaskan joliku." Sebuah suara tiba-tiba mendekati mereka berdua. Episode 61.
Lepaskan joliku. Sebuah suara tiba-tiba mendekati mereka membuat Raihan dan Elijah menoleh pada asal suara. Elijah yang mengetahui Ron datang pun segera ingin beranjak dari duduknya, tapi karena kakinya yang masih terasa sakit membuat Elijah oleng dan hampir saja terjatuh jika Raihan tidak segera menangkapnya dengan sigap. "El sayang, hati-hati, kaki kamu masih sakit," ucap Raihan yang melingkarkan tangannya di pinggang Elijah. Ron yang baru menyadari ketika tidak ada Elijah di sampingnya itu pun merasa panik mencari di sekitar tapi tidak menemukan Elijah. Ron pun beranjak keluar dari ruangan itu dan mencari Elijah di sekitar pantai. Seketika Ron menatap dengan pandangan penuh amarah. Ia melihat semua kejadian di pantai ketika Raihan memeluk Elijah sampai menggendong Elijah hingga kini melihat Raihan mencium tangan gadis yang dicintainya itu. Dari situ Ron baru menyadari jika Raihan juga mencintai gadis yang sama dengan dirinya. Ron bisa melihat ada cinta yang juga tersirat di mata Elijah saat memandang Raihan. Dalam pikiran Ron terbesit banyak pertanyaan yang belum ia ketahui jawabannya. Sebenarnya siapa yang dicintai Elijah? Abdul atau rivalnya Raihan, karena Ron tidak mengetahui kalau keduanya adalah orang yang sama. Ron masih di sana, masih menatap posisi Raihan yang saat ini masih memeluk Elijah yang akan terjatuh. Tangan Ron mengepal, "Lepaskan joliku." Kalimat itu kembali terucap dari bibir Ron. Raihan kembali menoleh pada Ron. "Dia bukan Jolie tapi Elijah kekasihku," ucap Raihan spontan. Sebenarnya Raihan juga diliputi rasa bingung kenapa Ron rivalnya itu tiba-tiba memanggil kekasihnya Jolie. "Ada apa ini sebenarnya?" batin Raihan. "Anda salah Tuan Raihan yang terhormat, dia adalah kekasihku namanya Jolie. Bukankah begitu sayang?" ucap Ron dengan seringai di bibirnya. Pandangannya beralih menatap pada Elijah. Elijah yang bingung tidak tahu harus berkata apapun, hanya mengangguk membuat Raihan seperti merasakan tamparan seketika di hatinya. "El sayang, ada apa denganmu? Apa dia mengancammu?" Raihan masih tak percaya dengan jawaban dari Elijah yang hanya mengangguk. "Tuan Raihan, jangan, jaga ucapan Anda." Ron berusaha bersikap baik di depan Elijah dengan menahan amarahnya pada Raihan. Ron tidak ingin Elijah berpikir kalau dirinya bukanlah orang baik, karena pada kenyataannya Ron memang orang yang penuh dengan kejahatan dan kelicikan. "El sayang, saya mohon jangan bersikap seperti ini. Saya Raihan kekasih kamu," ucap Raihan semakin mengeratkan pelukannya. Jantungan Elijah berdegup semakin kencang. Hatinya memberi sinyal agar memorinya kembali mengingat. Tapi dikarenakan benturan di kepala yang terlalu keras saat kecelakaan ditambah lagi obat dari dokter pribadi Ron yang berfungsi untuk memperlambat penyembuhan ingatan yang diberikan pada Elijah. Seketika Elijah memegangi kepalanya. "Sakit?" teriak Elijah membuat Raihan panik. "Kamu kenapa El sayang?" Raihan masih memeluk Elijah dengan satu tangan, sedangkan satu tangan lagi terangkat memegangi wajah Elijah. "Sakit?" suara Elijah melemah kemudian tak sadarkan diri. Ron yang sudah geram melepaskan satu pukulan pada wajah Raihan. Raihan yang tak siap pun karena masih fokus pada Elijah yang pingsan seketika terhuyung jatuh. Ron segera menangkap dan menggendong tubuh Elijah, sedangkan Raihan dengan sigap bangkit hendak melawan Ron pun tertahan oleh Reno yang tiba-tiba muncul menghalangi Raihan. "Lepaskan saya, Ren. Dia membawa Elijahku," teriak Raihan yang hampir saja memukul Reno karena tidak mematuhi perintahnya. "Tuan Rai, tenanglah, kasihan Nona Elijah sedang pingsan." Seketika ucapan Reno membuat Raihan terdiam hanya bisa memandangi kepergian Ron yang membawa kekasihnya itu. "Ada apa ini, Ren? Kenapa Elijah bersikap seolah-olah tidak mengenaliku?" Suara Raihan menahan sakit di dadanya. Ia juga merasa khawatir dengan keadaan Elijah. "Tuan, Anda jangan gegabah. Apa Anda ingat jika Ron itu orang yang berbahaya? Bisa jadi ada sesuatu di balik ini, semua yang tidak kita ketahui." Reno berusaha menenangkan Raihan. "Kamu benar, Ren. Tapi saya harus bagaimana sekarang? Saya tidak bisa tenang membiarkan Elijah bersama dengan laki-laki berbahaya itu." Raihan mendaratkan tubuhnya duduk di bangku, meremas rambutnya kasar, merasa kesal tidak tahu harus berbuat apa. "Anda tenang saja, Tuan. Saya yakin Ron tidak akan menyakiti Nona Elijah, karena menurut saya Ron memiliki perasaan khusus pada Nona Elijah," ucap Reno. "Apa maksudmu, Ron?" Raihan juga sudah melihat tatapan Ron pada Elijah yang terlihat tidak biasa. "Ron sepertinya juga telah jatuh cinta pada Nona Elijah, Tuan," ucap Reno teringat waktu kejadian di perusahaan saat ia menolong Elijah. Ia sudah bisa merasakan bahwa Ron juga mencintai gadis yang juga dicintai tuannya. Raihan meraup kasar wajahnya yang lebam akibat pukulan dari Ron. "Raihan, tolong cepat selidiki di mana alamat rumah Ron. Aku tidak bisa membiarkan gadis yang aku cintai bersama laki-laki itu."